Ya, terima kasih. Saya menyapa kita semuanya. Salam sehat, salam, selamat pagi semuanya Bapak Ibu. Saudaraku, terima kasih. Shalom, Pak. Amin. Terima kasih atas kebersamaan kita. Semua yang sudah bergabung dalam ibadah Zoom pagi kita. Mari kita berdoa. Kita akan dengarkan firman-Nya. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih ya Tuhan. Syukur dan pujian itulah yang kami naikkan pagi hari ini Tuhan. Kami disapa oleh firman-Mu ya Tuhan, dan juga pujian yang selalu membuat hati dan pikiran kami disenangkan oleh Tuhan di saat kami mengangkat lagu pujian meninggikan nama-Mu ya Tuhan. Hati kami, pikiran kami, dan seluruh jiwa raga kami berglori memuliakan-Mu ya Tuhan. Menyambut hari-hari yang Tuhan karuniakan bagi kami semua. Yang kami peroleh bukan karena kebaikan kami, bukan karena usaha kami, tapi semuanya karena kemurahan hati Tuhan. Oleh kasih karunia-Mu selalu kami dipimpin, disertai, diberkati oleh Tuhan Yesus. Kami bersyukur ya Bapa, firman-Mu kembali lagi akan kami dengarkan bersama-sama, yang terus menguatkan hati dan roh dan jiwa kami supaya kami siap menyambut hari yang baru dan segala aktivitas pekerjaan yang Tuhan berikan bagi kami menjadi tanggung jawab yang membawa sukacita, damai sejahtera dalam kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Baik, puji Tuhan. Selamat pagi juga. Kami sapa untuk Ibu Oto kami, Ibu Clara Burisma Mora, yang selalu bersama-sama dengan kita dalam kesetiaan beribadah setiap pagi dan belajar dari kebenaran firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati keluarga. Baik, Bapak Ibu Saudaraku, terima kasih. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, kita terus merendahkan hati kita di hadapan Tuhan dengan membawa diri kita pada kenyataan yang sejujurnya di hadapan Tuhan. Kita ini adalah orang-orang yang sangat terberkati. Amin, puji Tuhan. Karena kita sudah merasakan bagaimana pertolongan Tuhan yang terus membangkitkan semangat kita, di mana kita semua terus berlomba dalam perlombaan iman ini, menyadari keadaan diri kita, identitas kita yang baru dalam Tuhan, bahwa ada kuasa Tuhan yang begitu nyata membuat kita menyadari proses yang Tuhan lakukan untuk menerima kita sebagai miliknya yang dikasihi oleh Allah dan hidup di hadapannya untuk selama-lamanya. Dan saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, sekarang kita terus belajar tentang pola-pola pikir menurut kasih karunia Allah. Bentuk-bentuk daripada ketaatan yang tidak diajarkan oleh dunia, oleh ilmu yang dipelajari oleh dunia, tidak dapat mengadopsi atau memberikan dampak yang sama seperti yang diajarkan oleh kasih karunia Allah kepada kita. Nah, Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, banyak orang salah kaprah ya kalau mendengarkan tentang kasih karunia Allah yang telah menyelamatkan kita, kasih karunia Allah yang telah menyediakan pengampunan segala dosa dan jaminan kepastian keselamatan ke surga satu kali untuk selama-lamanya, tidak bisa hilang. Banyak orang yang berpikir ketika mendengarkan hal itu, mereka menganggap bahwa
kasih karunia Allah itu sebagai sesuatu yang pasif, yang hanya diterima oleh manusia dan berhenti begitu saja. Bapak Ibu Saudaraku, itu adalah penilaian atau pandangan yang sangat keliru. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, justru sebaliknya, karena di dalam kasih karunia Allah itulah kita mendapatkan, memperoleh dan mengalami sesuatu yang dahsyat luar biasa oleh tangan kuasa daripada Allah menarik kita keluar, yang mengeluarkan kita dari kehidupan yang lama, ya, dengan kuasa yang besar, dengan tangan yang kuat dan kasih yang agung, ya, belas kasihan daripada Allah melalui Yesus Kristus yang telah berkorban menebus hidup kita. Di sanalah Allah menyatakan kuasanya yang dahsyat luar biasa, mengeluarkan, ya, hidup kita, menarik dengan keras hidup kita dari kehidupan yang lama dan dipindahkan kepada lokasi kehidupan yang kondusif, ya, di dalam Yesus Kristus kita dikuduskan satu kali untuk selama-lamanya. Kita mempunyai tempat yang baru saat ini. Amin, Bapak Ibu Saudara. Ya, kita mempunyai tempat yang teduh saat ini, suasana yang kondusif, hidup yang sangat diberkati oleh Tuhan. Amin. Dengan segala kepenuhan akan kesadaran yang membentuk hati, pikiran kita, roh dan jiwa kita menjadi seluruh-seluruhnya menuju kehendak Allah di dalam Yesus Kristus Tuhan kita. Kita terus dipersamakan seperti Kristus berpikir, sebagaimana Allah berpikiran dan berpandangan dan merasakan dan juga melihat kepada sekeliling kita. Kita sekarang diberikan satu penegasan, gambar dan pola pikir yang tidak pernah bisa habis-habisnya kita telusuri di dalam perjalanan kehidupan kita. Nah, Bapak Ibu Saudaraku, mengatur segala kehendak kita, mengatur segala rencana kita dan keputusan kita, kita mempunyai satu pola-pola penyerahan diri yang bersandar semata-mata hanya kepada kuasa Allah saja. Menyadari semuanya itu adalah merupakan pemberian dari Allah, bukan karena kekuatan kita sendiri, bukan karena kemampuan kita berimajinasi, tapi ini adalah realitas daripada kehidupan yang dipenuhi dengan kuasa Allah, Sang Pencipta langit dan bumi. Dan kita menemukan itu semuanya karena kita menyadari bahwa hidup kita telah diselamatkan di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Nah, Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, oleh karena itulah kalau dikatakan oleh Rasul Paulus kepada jemaat Filipi, karena itu bersukacitalah senantiasa di dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan bersukacitalah. Penegasan yang sangat luar biasa dari Rasul Paulus, di mana kita tahu bahwa Paulus itu sudah pernah hidup di dua alam, ya, di dua alam. Satu alam kegelapan dan yang terakhir adalah alam terang, kehidupan di dalam Kristus Yesus. Dan saudaraku, karena itu kalau kita belajar mengenali pola-pola kehidupan kasih karunia yang dialami oleh Rasul Paulus, maka saudara-saudara, kita akan bisa melihat cermin daripada kehidupan terang di dalam Kristus itu sungguh-sungguh adalah merupakan satu penyataan Allah yang spesial, yang khusus, dan yang memang sungguh dapat diandalkan menghadapi carut marut daripada kehidupan di dunia ini
dengan segala tantangan dan persoalan yang ada di dalamnya. Dan itu membentuk sebuah keberanian iman di dalam keyakinan kita. Amin. Kita tidak akan takut menghadapi realitas kenyataan daripada kehidupan, tapi kita mempunyai keyakinan, keberanian ya untuk menghadapi segala tantangan dan persoalan apapun itu. Dengan mengandalkan kasih karunia Tuhan di dalam Yesus Kristus, dengan pembaharuan alam pikiran dan hati kita yang selalu disiapkan untuk merespon segala sesuatu dengan pengharapan akan janji Tuhan, maka saudara-saudara dan saya di dalam kesatuan hati kita tidak bisa bekerja sendiri-sendiri di dalam pelayanan ini, tapi kita harus bersinergi ya satu dengan yang lain dengan talenta yang karunia yang Tuhan berikan kepada kita semua, dipersatukan menjadi kekuatan yang besar di mana Allah turut bekerja di dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi setiap orang-orang kudusnya Tuhan yang rindu mengasihi Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, itulah sebabnya kita selalu ada di sini bersama-sama untuk dengar-dengaran akan firman kasih karunia-Nya. Nah, sekarang Bapak Ibu Saudara, mari kita membuka Alkitab kita untuk melihat bagaimana kembali firman Tuhan bergema dan harus digemakan, disiarkan terus Bapak Ibu Saudara. Bagaimana Rasul Paulus memperkenalkan kepada kita saudara-saudaraku usaha, kerja keras, dan kuasa yang dahsyat daripada Allah mengeluarkan kita dari pola-pola kehidupan yang lama dan dipindahkan kepada pola-pola kehidupan yang baru yang sungguh-sungguh berkenan di hadapan Allah. Kita lihat dari Roma pasal 5, saudara-saudaraku ya. Roma pasal 5 ayatnya yang ke-12. Roma pasal 5 ayatnya yang ke-12. Demikian firman Tuhan. Sebab itu, sama seperti dosa telah masuk ke dalam dunia oleh satu orang, dan oleh dosa itu juga maut. Demikianlah maut itu telah menjalar kepada semua orang, karena semua orang telah berbuat dosa. Semua orang telah berdosa. Nah, Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, inilah kenyataan hidup manusia yang tidak disadari oleh ya mayoritas atau bahkan secara universal manusia di dunia ini hanya dilahirkan dan berjalan begitu saja tanpa suatu kesadaran melihat cerita atau latar belakang dari kehidupan masing-masing. Nah, saudaraku, kita hanya bisa melihat itu bagaimana perjalanan cerita secara historis daripada kehidupan manusia, baik mulai dari kehidupan yang lama dan bagaimana saat ini diubahkan di dalam memasuki kehidupan yang baru. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, jadi Rasul Paulus sekarang memperkenalkan suatu konsep penegasan yang sungguh-sungguh lebih clear, lebih jelas lagi ya, mengapa semua manusia di dunia ini disebut menjadi orang-orang berdosa. Bukan karena masing-masing orang berbuat dosa, tetapi ada suatu semacam latar belakang yang tidak bisa dihindari oleh manusia, di mana oleh karena apa yang telah dilakukan oleh Adam yang berdosa sebagai nenek moyang dari semua manusia, maka kita harus melihat ke sana. Ya, semua orang yang ingin mengetahui sejarah kehidupannya, pertama-tama harus memandang kepada Adam yang berdosa. Dari sanalah semua awal daripada kerusakan
ya kehancuran daripada manusia itu, dan itu selalu membawa resiko, ya dampak yang merugikan semua orang. Karena Adam yang berdosa, semua keturunannya dikatakan mengalami dan oleh karena dosa itu juga adalah maut, dan maut itu menjalar kepada semua orang. Nah, Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, tentunya ya manusia yang berdosa tidak bisa menyadari dirinya secara mendalam tentang akibat daripada dosa itu adalah maut, hukuman api neraka yang kekal yang menyala-nyala di ujung sana, ya. Tetapi saudaraku, ketika kita memperdengarkan terus-menerus ya firman kasih karunia Allah, maka itulah yang menolong hati nurani manusia untuk terbuka melihat dirinya yang sesungguhnya, bagaimana dia terancam oleh karena dosa. Maka firman kasih karunia itu dapat menolong menyadarkan pikiran manusia untuk melihat keadaan dirinya, sehingga dikatakan tadi di situ bahwa kita lihat di ayatnya yang ke-18 ya, di Roma pasal 5 ayat 18, Saudara. Sebab itu sama seperti oleh satu pelanggaran semua orang beroleh penghukuman, demikian pula oleh satu perbuatan kebenaran semua orang beroleh pembenaran untuk hidup yang kekal. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, pentingnya ada keseimbangan di dalam hal bagaimana kita memandang. Amin. Tidak berat sebelah, tidak hanya terfokus kepada satu hal yang merugikan ya, dalam sejarah cerita kehidupan manusia, tetapi kita disadarkan juga bagaimana kita mendapatkan solusi, ya, dan diberikan kita suatu konsep yang membuat pandangan kita menjadi seimbang untuk selalu dapat membuat kita menyadari bahwa pilihan-pilihan kita sekarang adalah kita ingin hidup berdasarkan perbuatan satu kebenaran yang dilakukan oleh Yesus Kristus yang mencukupkan apa yang kita perlukan, supaya kita bisa terhindar dari pola-pola pikir kehidupan yang lama, dan sekarang kita memasuki suasana kehidupan yang kondusif yang membuat kita selalu bisa berpikir positif di dalam menjalani segala tanggung jawab kita. Amin. Kita tidak lagi harus dikalahkan oleh cara berpikir yang lama, Bapak Ibu Saudara. Kita tidak lagi harus menjadi bulan-bulanan dari kekalahan dalam hidup ini, saudaraku, tapi kita malah bisa memperlihatkan, mendemonstrasikan kehidupan yang penuh dengan kemenangan. Amin. Nah, itulah saudara-saudaraku sukacita kita semua, ya, orang-orang kudusnya Tuhan, di mana di pasal 6 itu kitab Roma ini, saudaraku, kita lihat di ayatnya di pasal 6 ya, ayatnya yang pertama dikatakan, jika demikian, apakah yang hendak kita katakan? Bolehkah kita bertekun dalam dosa supaya semakin bertambah kasih karunia itu? Sekali-kali tidak. Bukankah kita telah mati bagi dosa? Bagaimanakah kita masih dapat hidup di dalamnya? Atau tidak tahukah kamu bahwa kita semua yang telah dibaptis dalam Kristus telah dibaptis dalam kematiannya? Amin. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, kita melihat di sini dengan cepat sekali firman Allah membawa kita kepada gambaran kehidupan di mana kebangkitan kita ya telah dinyatakan di dalam Yesus Kristus, bahwa pandangan kita dengan cepat, saudara-saudaraku, untuk melihat diri kita yang baru di dalam Kristus Yesus, bahwa kita tidak lagi
harus menjadi orang-orang yang menjadi korban daripada masa hidup yang lalu, masa lalu yang kelam. Ya Bapak Ibu Saudaraku. Tetapi sekarang kita menyadari bahwa hidup kita telah dibaptiskan ke dalam Yesus Kristus, telah diidentifikasi, ya telah dicocokkan, ya saudaraku, dan dipantulkan. Kehidupan kita sekarang dipantulkan oleh kehidupan Kristus yang kudus, yang mulia, sehingga saudara-saudara dan saya selalu menyadari bahwa kita sudah mati terhadap dosa. Amin. Dosa tidak berkuasa lagi, tidak lagi mendikte ya kehidupan kita, tidak lagi mendikte pikiran kita, tidak mendikte pilihan-pilihan kita, tetapi kita sekarang, saudara-saudaraku, kalau bisa dikatakan dikendalikan, didiktekan oleh kasih karunia Allah di dalam Yesus Kristus Tuhan kita. Oleh karena satu perbuatan kebenaran sudah cukup untuk mengatasi semua permasalahan dalam kehidupan kita. Amin. Yaitu perbuatan Yesus Kristus di atas kayu salib, di mana Yesus telah mendeklarasikan dan berkata sudah selesai semuanya. Amin. Pertama-tama kita menyadari apa yang sudah selesai. Yang dimaksudkan oleh Yesus Kristus adalah bahwa segala dosa kita telah dihapuskan. Dimulai dari sana Bapak Ibu Saudara. Amin. Ya, setiap orang yang tidak mempercayai, yang tidak menyadari apa yang sudah selesai dilakukan oleh Yesus Kristus di atas kayu salib, tidak akan bisa berpikir secara objektif tentang hidup yang diperbaharui, dan tidak bisa melihat secara objektif hidup terang di dalam Kristus, tetapi akan selalu ada semacam gangguan, ya, akan ada semacam distraksi Bapak Ibu Saudaraku, ya, akan ada penghalang, selubung dikatakan di dalam pikiran manusia kalau tidak dimulai dari iman kepada apa yang sudah selesai di atas kayu salib yang dilakukan oleh Yesus Kristus, pengampunan segala dosa satu kali untuk selama-lamanya. Dimulai dari sana Bapak Ibu Saudara, sehingga kita, saudaraku, bisa melihat bahwa ya kita tidak ada lagi kepentingan di dalam hal kehidupan dalam dosa. Tidak ada lagi merasa beruntung, merasa bangga lagi Bapak Ibu Saudaraku untuk hal-hal yang berkaitan dengan dosa. Kita menganggap itu adalah merupakan suatu masa lalu yang sudah dikuburkan bersama-sama dengan Yesus Kristus, namun telah dibangkitkan, diubahkan dengan kehidupan yang baru bersama-sama dengan Yesus Kristus. Amin. Nah, Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, oleh karena itulah di ayat 4 dikatakan, dengan demikian kita telah dikuburkan bersama-sama dengan Yesus oleh baptisan ke dalam kematian, supaya sama seperti Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati, dan oleh kemuliaan Bapa, demikian juga kita akan hidup dalam hidup yang baru. Amin. Bapak Ibu Saudaraku, sangat luar biasa. Ini bukan hanya sekedar hidup yang baru di mana orang berpikir bahwa kehidupannya sudah menjadi lebih baik secara finansial, ya kehidupannya sudah menjadi lebih baik secara jabatan, ya, pekerjaan, atau dengan fasilitas-fasilitas kehidupan yang tercukupi. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, tentu saja kita sangat bersyukur atas berkat-berkat yang Tuhan berikan kepada kita semuanya. Berkat kesehatan, ya tempat tinggal, pekerjaan, rezeki, ya segala hal Bapak Ibu Saudara untuk mencukupi apa yang kita perlukan untuk kebutuhan keluarga kita, ya kebutuhan pelayanan kita, dan seterusnya Bapak Ibu Saudara. Tentu saja saudaraku, kita sangat bersyukur, ya, dan kita percaya semuanya itu adalah bersumber daripada belas kasihan Tuhan yang mencukupkan apa yang kita perlukan. Tapi saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, apa yang membedakan orang yang percaya
di dalam Yesus Kristus dengan orang yang tidak percaya? Apa yang membedakan orang-orang yang sudah dibaptiskan ke dalam tubuh Kristus dengan orang-orang yang masih hidup di luar kasih karunia Allah adalah, saudaraku, kita menyadari lebih daripada hanya apa yang terlihat di dunia ini. Amin. Bapak Ibu Saudara, kita mempunyai kesadaran beyond, melampaui daripada hanya sekedar fenomena-fenomena, sesuatu yang viral, sesuatu yang cenderung di tren-tren daripada pola-pola kesenangan daripada manusia di dunia ini. Bapak Ibu Saudaraku, kita mempunyai kesadaran melampaui daripada semuanya itu. Amin. Saudaraku, melampaui daripada semua hal yang dibanggakan oleh dunia adalah merupakan kesadaran yang bersumber dari dalam inti daripada hati kita yang terdalam, karena Roh Kudus menyadarkan kita bahwa kehidupan itu bukan hanya apa yang terlihat sementara di dunia ini. Amin. Kita mempunyai kesadaran yang sangat mendalam bahwa apa yang Tuhan Yesus lakukan bagi kita bukan hanya untuk hidup yang sekarang ini, bukan hanya kepentingan untuk yang sementara. Amin. Tapi untuk selama-lamanya, jauh panjang ke depan, Bapak Ibu Saudara, tanpa batas. Hidup kita dipimpin oleh Tuhan, dibawa oleh Tuhan kepada seluruh kehendaknya, dan selalu memberkati kita, dan selalu mendidik kita, mengajar kita, menguatkan kita, meneguhkan hati kita, pikiran kita, membentuk pola-pola pikir yang selalu menyenangkan bagi Tuhan, dan membawa sukacita, damai sejahtera dalam kehidupan kita dan keluarga kita semua. Amin. Nah, itulah sebabnya saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, ya, kita terus disadarkan oleh firman Tuhan bagaimana pembentukan proses ya oleh Tuhan, sekalipun Bapak Ibu Saudara tidak kadang tidak menyenangkan secara jasmani, secara lahiriah, ya, secara daging, Bapak Ibu Saudara, tapi itulah cara Tuhan memproses kita semuanya supaya kita melihat bagaimana luasnya, ya, betapa tingginya, betapa dalamnya, ya, betapa besarnya kasih Allah di dalam Kristus yang tidak terbatas itu. Dan saudara dan saya dimerdekakan, dibebaskan untuk bisa merasakan semuanya itu tanpa harus diintervensi oleh dunia, diintervensi oleh apa yang di sekeliling kita, diintervensi oleh hal-hal yang memberatkan, ya, tantangan-tantangan, persoalan-persoalan, masalah, perubahan-perubahan yang semua yang ada di dunia ini, yang menakutkan banyak orang, Bapak Ibu Saudara, yang menggelisahkan banyak orang. Tetapi saudara dan saya bisa selalu memperoleh kesadaran di dalam Yesus Kristus yang ditanamkan di dalam hati kita bahwa kita sudah saat ini adalah hidup di dalam kehidupan yang baru. Ya, Bapak Ibu Saudara, kehidupan yang baru yang benar-benar kehidupan yang diberikan oleh Sang Pencipta langit dan bumi dan segala isinya. Kehidupan Kristus itu sendiri, Bapak Ibu Saudaraku, adalah kehidupan yang sebenarnya. Itulah yang harus sebetulnya dikejar oleh manusia supaya berkenan di hadapan Allah. Ya, Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, mari kita senantiasa bersyukur kepada Tuhan Allah kita, karena apa yang kita alami di dalam Kristus Yesus. Di ayatnya yang kelima sangat luar biasa dikatakan, sebab jika kita telah menjadi satu, amin, Bapak Ibu Saudara, telah menjadi satu dengan apa yang sama dengan kematian Kristus, kita juga akan menjadi satu dengan apa yang sama dengan kebangkitannya. Amin, Bapak Ibu Saudara. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, inilah pola kehidupan yang baru, yang sungguh-sungguh dapat membuat kita semuanya selalu tersenyum setiap hari, Bapak Ibu Saudaraku. Setiap saat, saudara dan saya bisa merasakan bagaimana suasana hati, pikiran kita yang dipenuhi dengan rasa syukur kepada Tuhan. Oleh karena ini adalah kehidupan yang sesungguhnya, kehidupan kebangkitan Yesus Kristus mengalahkan segalanya. Dan kita ada di sana, posisi kita ada di sana, Bapak Ibu Saudara. Bersama-sama kita semua orang kudusnya Tuhan, saling merasakan bagaimana pengalaman-pengalaman kita semua
saling berkembang dan bertautan dan saling mendukung satu dengan yang lain sebagai satu kesatuan komponen yang membentuk satu kekuatan yang besar di dalam kesatuan hati kita. Dan ini yang harus kita tanamkan terus di dalam keluarga kita, anak-anak kita semuanya. Bapak Ibu Saudaraku, semua orang di dalam rumah kita masing-masing harus mempunyai satu kesadaran yang sama. Untuk kita satu pikiran, satu hati, satu tujuan, satu gerak langkah untuk menjalani semua kehidupan kita yang baru di dalam Kristus ini sebagai sumber kekuatan yang tidak akan terkalahkan oleh segala masalah-masalah apapun, tidak akan mencuri lagi sukacita kita, tidak akan lagi membuat kita menjadi kecewa berkepanjangan. Sekalipun kita di dalam kehidupan di dunia ini tidak ada suatu jaminan kita tidak akan kehilangan, tidak akan kecewa, tidak akan menghadapi sesuatu yang tidak menyenangkan, Bapak Ibu Saudara, tapi itu tidak akan menguasai pikiran kita lagi. Amin. Kita akan cepat kembali kepada kasih karunia Tuhan untuk mendapatkan kekuatan yang baru sebab kita telah dibangkitkan bersama-sama dengan Kristus dalam hidup yang baru. Kita bisa mengalami segala suasana hati yang terus diperbaharui dan yang kita taklukkan kepada kehendak Allah yang selalu memberkati kita dan menjanjikan segala kebaikannya yang terbaik bagi kita telah dipersiapkan oleh Allah yang bukan kita usahakan, tetapi oleh Allah menjaminnya oleh Yesus Kristus mengaruniakan kepada kita segala janji kehidupan yang mulia yang membawa kita kepada seluruh kehendak Allah, rencana dan rancangan Allah yang mulia yang telah diciptakan bagi kita sebelum dunia dijadikan, dan di dalam Yesus Kristuslah kita mengalami semuanya itu. Amin. Selamat pagi Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus. Terima kasih untuk kebersamaan kita semua yang sudah bergabung di pagi hari ini. Ya, terima kasih saudara-saudaraku, tetap semangat, kita tetap merendahkan hati di hadapan Tuhan kita Yesus Kristus, bahwa kita tidak akan mendapatkan apa-apa yang lebih berarti selain daripada karena kita merendahkan hati di hadapan Tuhan, mengakui semuanya itu, bahwa semuanya adalah karena kasih karunia Allah semata-mata. Terima kasih Bapak Ibu Saudaraku. Mari kita berdoa, kita bersyukur. Bapa dalam sorga, terima kasih. Kembali lagi Tuhan pada pagi hari ini di dalam suasana hati dan pikiran yang segar, udara yang segar, lingkungan yang kondusif. Kami semua Tuhan menyambut segala pemberitaan dan juga firman yang menyegarkan hati dan pikiran kami. Mempersiapkan kami Tuhan, supaya hati dan pikiran kami dengan tenang menjalani semua tanggung jawab, melangkah kemanapun dan apapun pekerjaan yang akan kami lakukan hari ini. Kami bersyukur sudah terlebih dahulu disegarkan dan ditenangkan oleh firman Tuhan dan dikuatkan oleh kebenaran-Mu. Itulah kerinduan kami setiap hari, setiap saat ya Tuhan, supaya kesadaran yang sangat besar ini, itulah yang mengendalikan, menguasai hati dan pikiran kami. Setiap apapun yang kami lakukan, kami kerjakan, akan menjadi sungguh-sungguh seperti untuk Tuhan, bukan lagi karena dunia yang mengendalikan pikiran kami, tapi Roh Kuduslah yang mengajari kami, mendidik kami, dan mendisiplinkan hidup kami supaya senantiasa berkenan kepadamu dan berhasil di dalam kehendak-Mu oleh karena pekerjaan Tuhan yang melakukannya bagi kami. Oleh hikmat-Mu kami diajar dan dididik untuk selalu berpasrah diri kepadamu ya Tuhan. Di dalam Engkaulah kami memperoleh segala-galanya, melebihi dari apapun yang kami lihat di dunia ini. Terima kasih Bapa dalam surga, di dalam nama Tuhan Yesus, Engkau memberkati semua saudara-saudara seiman kami, anak-anak-Mu yang kudus, yang selalu setia kepadamu di dalam pelayanan ini. Kami bersukacita senantiasa dan bersyukur kepada Allah Bapa dalam surga. Puji Tuhan, haleluya, amin. Terima kasih saudaraku semuanya, selamat pagi.
Ya, terima kasih, Tuhan memberkati kita semua. Kita jumpa besok pagi lagi. Kembali kepada hambanya, Bapak Pendeta Joksen Pardosi. Amin. Salam semua.